Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Baik Pak, mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak, hadir semua. Ada Pak, hadir semua. Wah, semangat sekali ya. Sepertinya kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Siap, Pak. Ya Pak. Minggu lalu kalian telah mempelajari tentang pasangan elektron ikatan atau PEI, pasangan elektron bebas atau PEB, dan jumlah domain elektron. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan PEI, PEB, dan jumlah domain elektron tersebut? Saya, Pak, izin menjawab. Pasangan elektron terikat PEI adalah pasangan elektron yang terikat antara atom pusat dengan atom lain secara kovalen, sedangkan pasangan elektron bebas atau PEB adalah pasangan elektron bebas pada atom pusat yang tidak terikat dengan atom lain, dan domain elektron itu adalah total dari pasangan elektron terikat dan bebas. Baik, terima kasih Desti atas jawabannya. Bagaimana yang lain? Apakah semuanya setuju dengan jawaban Desti? Setuju, Pak. Setuju Pak. Kalian masih mengingatnya dengan baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan teori domain elektron, yaitu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat menjelaskan cara meramalkan bentuk molekul dari suatu senyawa berdasarkan teori domain elektron dengan tepat setelah berdiskusi mengenai teori domain elektron. Baik Pak. Baik, Pak. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kelompok 1 yaitu Ella dan Ita, kelompok 2 yaitu Desti dan Iqbal, dan kelompok 3 yaitu Fevi dan Niken. Baiklah, apakah masing-masing sudah mengetahui anggota kelompoknya? Sudah Pak. Sudah. Bagus. Ayo, sudah siap belajar belum ini? Ya, Pak. Siap. Baiklah, Bapak akan membagikan LKPD via grup WhatsApp. Silahkan di-download ya. Ya, Pak. Nah, apakah setiap kelompok sudah mendownload LKPD yang Bapak berikan? Sudah, Pak. Ya, silahkan buka file LKPD tersebut, lalu bacalah wacana tersebut. Bapak beri waktu selama 1 menit. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah Pak. Baik, Sudah berdasarkan Pak. wacana tersebut, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Saya Pak izin bertanya, bagaimana cara menentukan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Tak, pertanyaan yang bagus.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak. Oh, baik nih Ken, silahkan. Bagaimana cara menentukan jumlah PEI dan PEB, Pak? Terima kasih nih Ken. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan teman kalian, coba sekarang kalian isi terlebih dahulu eh, kolom di bagian mengumpulkan informasi. Silahkan diskusikan dengan masing-masing kelompok dan tuliskan informasi yang kalian peroleh. Bapak beri waktu 3 menit. Baik, Pak. Baiklah, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Bagus, kalau begitu silahkan perwakilan kelompok 1 tolong bacakan hasil diskusi kalian pada LKPD bagian mengumpulkan informasi. Izin menjawab. Ya, Jadi, setelah kami berdiskusi, berdasarkan gambar dari LKPD, informasi yang kami peroleh yaitu pada senyawa HCl, dilihat dari struktur Lewisnya terdapat 3 PEB yang dilambangkan dengan 2 bulatan hitam, dan 1 PEI yang berwarna biru yaitu ikatan antara elektron H yang dilambangkan dengan plus dengan elektron Cl yang dilambangkan dengan bulatan, Pak. baiklah, bagaimana kelompok lain, kelompok 2 dan 3, apakah jawabannya sama? Sama, Pak. Baiklah, terima kasih jawabannya. Benar ya jawaban kelompok 1. Jadi, dari gambar tersebut terdapat 3 PEB dan 1 PEI dari struktur Lewis senyawa HCl. Selanjutnya, silakan mengisi LKPD pada bagian mengumpulkan data. Diskusikan dengan kelompok. Bapak beri waktu maksimal 3 menit.
Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD pada bagian mengumpulkan data? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagus. Baiklah, selanjutnya silakan perwakilan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait pertanyaan pada senyawa dengan jumlah pasangan elektron yang sama, apakah mempunyai bentuk molekul yang sama? Baik Pak, saya Iqbal Kurniawan dari kelompok 2. Jadi, hasil diskusi kami yaitu jawabannya adalah tidak. Berdasarkan data pada tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pada senyawa dengan jumlah pasangan elektron yang sama mempunyai bentuk molekul yang berbeda. Baik, terima kasih Iqbal. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Apakah setuju dengan jawaban kelompok 2? Setuju, Pak. Jawaban kami sama dengan kelompok 2. Iya, Pak. Kelompok 1 juga setuju. Baiklah, ya benar ya anak-anak jawaban kalian. Jadi terdapat senyawa dengan jumlah Pe atau pasangan elektron yang sama tetapi memiliki bentuk molekulnya berbeda karena pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas mengalami gaya tolak menolak sehingga tiap-tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolakan tersebut. Nah, baiklah, silakan lanjutkan dengan berdiskusi kembali mengisi LKPD bagian mengasosiasi. Bapak beri waktu maksimal 4 menit. Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah anak-anak, sudah 4 menit. Silahkan untuk perwakilan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait pertanyaan pada bagian mengasosiasi, yaitu berdasarkan pada tabel bagaimana hubungan PEI dan PEB dengan bentuk molekulnya. Baik, Pak. Saya Fevi Egista, perwakilan dari kelompok 3. Jadi, hasil diskusi kami, hubungan antara PEI dan PEB dengan bentuk molekulnya, yaitu berdasarkan tabel, bentuk molekul dipengaruhi oleh jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB pada atom pusat suatu molekul. Oke, terima kasih Fevi. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah jawaban kalian berbeda atau sama dengan kelompok 3? Kelompok 2 sama, Pak. Kelompok 1 juga sama, Pak.
Ya, benar ya. Jadi dari tabel tersebut kita dapat mengetahui hubungan antara PEI dan PEB dengan bentuk molekulnya, yaitu bentuk suatu molekul dipengaruhi oleh jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB pada atom pusat suatu molekul tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir, silahkan kerjakan soal pada LKPD bagian mengevaluasi. Terdapat 2 senyawa dalam tabel, lalu tentukan bentuk molekul dari kedua senyawa tersebut. Bapak beri waktu untuk mengerjakannya maksimal 5 menit ya. Baik, Pak. Baiklah anak-anak, waktu sudah habis. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Pak. Bagus. Jadi setelah kalian mengerjakannya, apa bentuk molekul dari senyawa CCl4 dan berikan alasannya ya. Izin menjawab, Pak. Saya Niken dari kelompok 3. Jadi bentuk molekul dari senyawa CCl4 yaitu tetrahedral, karena dari struktur Lewisnya terdapat 4 pasangan elektron ikatan atau PEI, dan tidak ada pasangan elektron bebas, dengan jumlah domain elektronnya 4.
Nah, dengan melihat data pada tabel bagian mengumpulkan data, dapat diketahui bahwa senyawa yang memiliki 4 PEI dan 0 PEB bentuk molekulnya yaitu tetrahedral, Pak. Baiklah, terima kasih Niken atas jawabannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang memiliki jawaban berbeda dari Niken? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin menambahkan, apakah kalian setuju dengan jawaban Niken? Setuju, Pak. Setuju. Oke, nah, ya benar ya jawaban dari Niken. Bentuk molekul dari senyawa CCl4 adalah tetrahedral. Selanjutnya senyawa nomor 2 yaitu BF. Ya. Izin menjawab, Pak. Saya Ita, perwakilan dari kelompok 1. Jadi bentuk molekul dari senyawa BF3 yaitu segitiga datar karena dari struktur Lewisnya terdapat 3 pasang elektron ikatan atau PEI dan tidak ada pasangan elektron bebas dengan jumlah domain elektronnya 3. Nah, dengan melihat data pada tabel bagian mengumpulkan data dapat diketahui bahwa senyawa yang memiliki 3 PEI dan 0 PEB bentuk molekulnya yaitu segitiga datar, Pak. Terima kasih, Ita. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian setuju dengan jawaban Ita tersebut? Setuju, Pak. Benar jawaban dari Ita. Bentuk molekul dari senyawa BF3 adalah segitiga datar. Baiklah, dari pelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan bagaimana cara menentukan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron? Saya, Pak. Jadi, kesimpulannya yaitu bentuk molekul dipengaruhi oleh jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB pada atom pusat suatu molekul. Jumlah PEI dan PEB tersebut dapat diketahui dari struktur Lewisnya, Pak. Bagus. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Ella? Saya, Pak. Ya, silakan Iqbal. Izin menambahkan jawaban dari Ella. Ya, benar. Seperti yang dikatakan oleh Ella. Jadi, pada senyawa dengan jumlah pasangan elektron yang sama, mempunyai bentuk molekul yang berbeda. Yang membedakan adalah jumlah PEI dan PEB-nya dari jumlah domain elektron pada atom pusat senyawa tersebut. Ya, betul. Jadi dengan teori domain elektron, kita dapat meramalkan atau menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa dengan melihat jumlah PEI dan PEB yang mengelilingi atom pusat dari senyawa tersebut. Nah, adapun manfaat pembelajaran hari ini yaitu semua molekul itu mempunyai bentuk molekul. Tapi kita tidak mungkin untuk menghafal semuanya. Teori domain elektron inilah yang akan menjelaskan bentuk molekul suatu senyawa tersebut. Nah, bagaimana anak-anak sampai di sini? Apakah kalian sudah paham terkait bagaimana cara menentukan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron dan bagaimana cara menentukan jumlah domain atau pasangan elektron dari suatu senyawa? Sudah paham, Pak. Baiklah, kalau begitu sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait pembelajaran hari ini atau sudah cukup? sepertinya cukup, Pak. Baiklah anak-anak, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, oh ya, untuk tugas di rumah, Bapak beri PR, tentukan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron dari senyawa PCl3 dan BeH2. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah anak-anak, saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya dan mempelajari materi berikutnya di rumah, yaitu menentukan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Selalu jaga kesehatan agar dalam menjalankan aktivitas senantiasa lancar dan selalu jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Baiklah, selamat pagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh, Pak.